Here we go then. We're about to get underway in 2025. It's lights out and we're racing in the sprint here in top. Ex-pembalap MotoGP ini ungkit insiden Marc Marquez versus Valentino Rossi. Tak heran jika dia dicemooh. Dalam wawancara bersama media Italia, mantan pembalap MotoGP, Loris Reggiani, membahas berbagai isu di MotoGP 2025. Mulai dari performa mengecewakan Pecco Bagnaia hingga loyalitas Fabio Quartararo. Namun, komentarnya paling tajam diarahkan kepada Marc Marquez, terutama terkait kontroversi besar yang melibatkan Valentino Rossi 1 dekade lalu. Musim 2015 mengubah segalanya. Marquez telah melecehkan dunia balap motor. Musim itu mendiskualifikasi dia bukan hanya sebagai pembalap, tapi juga sebagai manusia, tegas Reggiani, dikutip Radar Jember dari laman Motosan. Ia mengaku dulunya adalah penggemar berat Marquez, bahkan lebih suka dibanding Rossi. Namun, insiden 2015 membuatnya kecewa berat. Reggiani menilai Marquez tak pernah meminta maaf dan itu membuatnya layak mendapat cemoohan dari publik. Saya dulu lebih suka Marquez ketimbang Rossi. Tapi sebagai manusia, dia kehilangan banyak hal. Tak heran kalau dia dicemooh. Satu permintaan maaf saja sudah cukup, bahkan kalau itu dilakukan 10 tahun setelahnya. Lanjutnya, Reggiani juga membantah keras tuduhan bahwa Rossi menendang Marquez dalam MotoGP Malaysia 2015 yang jadi awal konflik. Rossi tidak pernah menendang Marquez. Bahkan Dorna pun tidak menyatakan itu. Tidak mungkin secara fisik menendang motor 150 kg yang sedang berjalan, ujarnya. Menurutnya, Rossi sebenarnya pantas menjadi juara dunia saat itu. Ia memimpin klasemen hampir sepanjang musim dan tampil lebih konsisten, meski Jorge Lorenzo akhirnya memenangkan lebih banyak balapan. Lorenzo memang menang lebih banyak seri, tapi Rossi lebih konsisten. Kalau 3 balapan terakhir berjalan normal, Rossi akan jadi juara dunia di usia 36 tahun, sambungnya. Berpindah ke musim 2025, Reggiani mengaku kecewa dengan performa Pecco Bagnaia yang tampak tertekan di bawah bayang-bayang rekan setimnya, Marc Marquez. Masalahnya bukan karena Bagnaia tidak menang, tapi dia bahkan tidak bisa finish kedua. Itu mengecewakan, katanya. Sebaliknya, ia memberi pujian untuk tim-tim satelit Ducati. Menurutnya, Gresini Racing tampil lebih impresif dari VR46, bahkan dengan line-up Alex Marquez dan Roque Fermin Aldeguer. Gresini menunjukkan keseriusan dan kompetensi. Bahkan tampil lebih baik dari VR46 yang seharusnya jadi tim satelit unggulan Ducati, ungkap Reggiani. Reggiani juga mengaku terkesan dengan Fabio Quartararo yang tetap setia bersama Yamaha meski tim sedang terpuruk. Saya romantik. Saya suka pembalap yang loyal pada merek. Fabio memberi sinyal bagus. Beberapa podium di sprint race, ucapnya. Namun, untuk Maverick Vinales, dia tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Dia membingungkan. Saat diharapkan tampil bagus, dia hilang. Tapi ketika dianggap habis, dia bikin kejutan. Saya kira Acosta atau Binder akan tampil lebih baik di KTM, pungkasnya. Pebalap Ducati, Marc Marquez, semakin dekat untuk menyamai rekor fantastis yang ditorehkan legenda balap Valentino Rossi di MotoGP. Catatan ini menyusul kemenangan yang berhasil diamankan Marquez di MotoGP Ceko 2025. Keberhasilan mengamankan podium utama di sirkuit Brno tak hanya membuat Marc Marquez perkasa di jalur juara MotoGP 2025. Prestasi tersebut sekaligus membawanya terus menempel Valentino Rossi dalam jajaran pebalap elit dalam urusan mengamankan podium. Saat ini Marc Marquez tercatat jadi pebalap kedua dengan jumlah podium terbanyak, 160 kali. Sementara untuk rekor terbanyak masih dipegang Valentino Rossi dengan catatan 235 kali podium. Meski jarak dengan Rossi masih terpaut 75 podium, Marquez menorehkan 160 podium dengan jumlah balapan yang lebih sedikit menurut situs Motosan. Hal yang paling mengejutkan adalah dia, Marc Marquez, mendapatkannya dalam balapan yang lebih sedikit dibandingkan Valentino Rossi.
Tulis situs Motosan dikutip Kamis, 24 Juli 2025. Saat ini, Marquez sudah melampaui deretan legenda balap motor dalam konteks podium. Di peringkat ketiga ada Giacomo Agostini dengan 159 podium. Kemudian Dani Pedrosa membukukan 153 podium dan Jorge Lorenzo 152 podium. Alhasil, Marquez jadi satu-satunya pebalap aktif yang masuk 5 besar dengan jumlah podium terbanyak dalam sejarah balap motor bergengsi dunia ini. Dengan prestasi yang cenderung meningkat, tentunya jumlah finish di posisi 3 besar atau bahkan terdepan masih bisa direbut oleh The Baby Alien. MotoGP 2025 masih tersisa 10 seri balapan. Marc Marquez jadi kandidat kuat juara dengan dominasi nyaris di seluruh paruh musim ini. Pemilik 6 gelar juara MotoGP itu kokoh di puncak klasemen pembalap dengan 381 poin. Sementara sang adik, Alex Marquez, ada di peringkat kedua dengan koleksi 261 angka. Dalam wawancara bersama media Italia, mantan pembalap MotoGP, Loris Reggiani, membahas berbagai isu di MotoGP 2025. Mulai dari performa mengecewakan Pecco Bagnaia hingga loyalitas Fabio Quartararo. Namun, komentarnya paling tajam diarahkan kepada Marc Marquez, terutama terkait kontroversi besar yang melibatkan Valentino Rossi 1 dekade lalu. Musim 2015 mengubah segalanya. Marquez telah melecehkan dunia balap motor. Musim itu mendiskualifikasi dia bukan hanya sebagai pembalap, tapi juga sebagai manusia, tegas Reggiani, dikutip Radar Jember dari laman Motosan. Ia mengaku dulunya adalah penggemar berat Marquez, bahkan lebih suka dibanding Rossi. Namun, insiden 2015 membuatnya kecewa berat. Reggiani menilai Marquez tak pernah meminta maaf dan itu membuatnya layak mendapat cemoohan dari publik. Saya dulu lebih suka Marquez ketimbang Rossi. Tapi sebagai manusia, dia kehilangan banyak hal. Tak heran kalau dia dicemooh. Satu permintaan maaf saja sudah cukup, bahkan kalau itu dilakukan 10 tahun setelahnya. Lanjutnya, Reggiani juga membantah keras tuduhan bahwa Rossi menendang Marquez dalam MotoGP Malaysia 2015 yang jadi awal konflik. Rossi tidak pernah menendang Marquez. Bahkan Dorna pun tidak menyatakan itu. Tidak mungkin secara fisik menendang motor 150 kg yang sedang berjalan, ujarnya. Menurutnya, Rossi sebenarnya pantas menjadi juara dunia saat itu. Ia memimpin klasemen hampir sepanjang musim dan tampil lebih konsisten, meski Jorge Lorenzo akhirnya memenangkan lebih banyak balapan. Lorenzo memang menang lebih banyak seri, tapi Rossi lebih konsisten. Kalau 3 balapan terakhir berjalan normal, Rossi akan jadi juara dunia di usia 36 tahun, sambungnya. Berpindah ke musim 2025, Reggiani mengaku kecewa dengan performa Pecco Bagnaia yang tampak tertekan di bawah bayang-bayang rekan setimnya, Marc Marquez. Masalahnya bukan karena Bagnaia tidak menang, tapi dia bahkan tidak bisa finish kedua. Itu mengecewakan, katanya. Sebaliknya, ia memberi pujian untuk tim-tim satelit Ducati. Menurutnya, Gresini Racing tampil lebih impresif dari VR46, bahkan dengan line-up Alex Marquez dan Roque Fermin Aldeguer. Gresini menunjukkan keseriusan dan kompetensi. Bahkan tampil lebih baik dari VR46 yang seharusnya jadi tim satelit unggulan Ducati, ungkap Reggiani. Reggiani juga mengaku terkesan dengan Fabio Quartararo yang tetap setia bersama Yamaha meski tim sedang terpuruk. Saya romantik. Saya suka pembalap yang loyal pada merek. Fabio memberi sinyal bagus. Beberapa podium di sprint race, ucapnya. Namun, untuk Maverick Vinales, dia tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Dia membingungkan. Saat diharapkan tampil bagus, dia hilang. Tapi ketika dianggap habis, dia bikin kejutan. Saya kira Acosta atau Binder akan tampil lebih baik di KTM, pungkasnya. Pebalap Ducati, Marc Marquez, semakin dekat untuk menyamai rekor fantastis yang ditorehkan legenda balap Valentino Rossi di MotoGP. Catatan ini menyusul kemenangan yang berhasil diamankan Marquez di MotoGP Ceko 2025. Keberhasilan mengamankan podium utama di sirkuit Brno tak hanya membuat Marc Marquez perkasa di jalur juara MotoGP 2025.
Prestasi tersebut sekaligus membawanya terus menempel Valentino Rossi dalam jajaran pebalap elit dalam urusan mengamankan podium. Saat ini Marc Marquez tercatat jadi pebalap kedua dengan jumlah podium terbanyak, 160 kali. Sementara untuk rekor terbanyak masih dipegang Valentino Rossi dengan catatan 235 kali podium.